Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali. Semoga Anda semua sehat-sehat ya. Hari ini kita akan belajar tentang jenis-jenis usaha yang dikelola secara perorangan dan kelompok. Yang kedua adalah pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga adalah menghargai kegiatan ekonomi orang lain serta bagaimana cara menghargai usaha orang lain. Dalam surat An-Nisa ayat 29, Allah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." Nah, di pembelajaran ini nanti kita akan belajar lebih detail bagaimana satu jenis-jenis usaha yang dikelola sendiri. Apa saja ya usaha yang dikelola sendiri? Usaha yang dikelola sendiri itu disebut usaha perorangan. Ya, usaha ekonomi ini memiliki modal terbatas dan biasanya dikelola secara sederhana. Contoh usaha ekonomi perorangan itu misalnya usaha pertanian. Usaha pertanian biasanya dikelola secara perorangan. Usaha ini memiliki modal terbatas. Lahan yang digarap petani biasanya juga terbatas. Yang kedua adalah usaha perdagangan. Misalnya, ayah ibu kalian punya usaha di rumah, misalnya punya toko atau warung, toko kelontong seperti itu. Misalnya lagi juga ada usaha yang ada di pasar, berdagang di pasar, itu termasuk usaha perdagangan yang sifatnya perorangan. Yang ketiga adalah usaha jasa. Usaha jasa, perhatikan, di lingkungan sekolah misalnya, ada usaha fotokopi, bengkel, potong rambut, penjualan pulsa, meskipun pada perkembangannya, misalnya usaha potong rambut itu ada yang perorangan, misalnya yang dikelola sendiri. Ada juga yang sekarang barbershop itu modelnya sudah di franchise-kan, jadinya itu sudah bukan lagi ada yang masih usaha perorangan, tapi mungkin dikelola secara lebih bagus. Yang keempat adalah industri kecil. Industri kecil yang dikelola perorangan merupakan industri rumahan, misalnya usaha kerajinan tangan berupa pembuatan keramik, souvenir, tembikar, anyaman, mebel. Nah, itu termasuk usaha perorangan. Sampai di sini bisa mengikuti ya Anandaku semua. Selanjutnya yang kedua adalah usaha ekonomi yang dikelola secara kelompok. Usaha ini dikelola secara bersama, baik modal, pengelolaan maupun keuntungan. Bentuk usaha ekonomi bersama misalnya firma. Ya, firma, apa yang dimaksud dengan firma? Yaitu usaha ekonomi bersama yang didirikan oleh sekurang-kurangnya 2 sekutu. Pendiri firma biasanya orang-orang yang saling kenal satu dengan yang lain. Setiap anggota firma memiliki hak untuk bertindak atas nama firma. Anggota firma juga bertanggung jawab. Jadi dua orang itu bertanggung jawab secara penuh atas resiko kerugian firma. Usaha berbentuk firma biasanya bergerak di bidang layanan konsultasi hukum dan keuangan. Yang kedua, contoh yang kedua adalah usaha kelompok ya, persekutuan komanditer atau CV. CV ini misalnya didirikan oleh sekurang-kurangnya 2 orang yang menyetorkan modal. Pada CV terdapat 2 jenis sekutu, yaitu sekutu aktif dan sekutu pasif. Sekutu aktif berperan sebagai investor dan pengelola CV. Sekutu pasif berperan sebagai investor tanpa terlibat dalam pengelolaan CV, jadi hanya menyetorkan modal. Usaha berbentuk CV dapat dikembangkan dari firma. Ini dimungkinkan jika firma ingin memperluas usahanya dan membutuhkan banyak modal. Contoh yang ketiga adalah perseroan terbatas. Ya, usaha bersama yang modalnya berupa kumpulan saham. Saham itu bentuknya kertas, ya, bentuknya kertas.
tapi ada bukti keuangannya. Saham itu diartikan sebagai bukti kepemilikan suatu perusahaan atas penyetoran modal. Bukti fisiknya adalah hitam di atas putih atau tertulis dalam kertas. Setiap saham memiliki nilai nominal tertentu. Pemilik saham akan memperoleh keuntungan nominal tertentu. Pemilik saham akan memperoleh keuntungan berupa dividen bagi perseroan yang ingin mengembangkan dan memperluas usahanya. Sahamnya dapat diperdagangkan di pasar modal. Kalau di Jakarta itu namanya, kalau kalian pernah dengar Bursa Efek Jakarta. Nah, di situ nanti jual beli saham terjadi. Contoh yang keempat dari usaha kelompok adalah badan usaha milik negara, yaitu perusahaan yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh negara. BUMN dapat berbentuk perusahaan umum atau perum dan perusahaan perseroan terbatas. BUMN bergerak di bidang usaha yang bersifat strategis atau vital. Di Indonesia terdapat badan usaha milik daerah atau perusahaan daerah. Kalau di sini misalnya ada PDAM. BUMD merupakan perusahaan yang modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah. Apa sajakah tujuan pendirian BUMD? Ya, 1. Ikut melaksanakan pembangunan ekonomi daerah dan pembangunan ekonomi nasional. Yang kedua adalah memenuhi kebutuhan rakyat dan menyediakan lapangan kerja untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Contoh yang ketiga adalah koperasi. Koperasi, ya kan? Kalian pernah mendengar ya ada koperasi, macam-macam koperasi banyak sekali. Bertujuan menyejahterakan anggotanya. Usaha yang dimaksud adalah koperasi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Hal ini sesuai dengan pengamalan sila Pancasila. Bahasa sila Pancasila itu khususnya sila keempat, juga sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 1. Koperasi itu pertama kali dikembangkan oleh salah satu dari Bapak Proklamator kita. Siapa ya yang tahu? Oh iya, jawabnya adalah Bapak Drs. Muhammad Hatta atau Wakil Presiden RI yang pertama. Atas perannya tersebut, beliau dijuluki sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Ada berapa bentuk koperasi yang berkembang di Indonesia? Bentuk-bentuk koperasi di Indonesia itu ada 5. 1. Koperasi konsumsi, yaitu usaha bersama yang menyediakan berbagai barang konsumsi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Apa saja? Beras, minyak, gula, dengan harga dan mutu yang layak. Yang kedua adalah koperasi simpan pinjam, yaitu usaha bersama yang menyediakan layanan simpan pinjam. Ini sangat banyak ya. Usaha bersama ini menerima simpanan dari anggota. Selanjutnya, uang yang telah terkumpul dipinjamkan kepada anggotanya. Yang ketiga adalah koperasi produksi, yaitu usaha bersama yang menyediakan bahan baku produksi dan menyalurkan hasil produksi anggotanya. Koperasi ini beranggotakan para produsen atau pengusaha, misalnya pengusaha batik, berarti terdiri atas orang-orang yang punya industri batik, pengusaha tahu dan tempe, serta sapi perah dan lainnya. Yang keempat adalah koperasi jasa, yaitu usaha bersama yang menyediakan layanan atau jasa tertentu bagi anggotanya. Misalnya koperasi angkutan, kalau di Purwokerto ada ya, berarti koperasi angkutan kota Purwokerto. Yang kelima adalah koperasi serba usaha,
yaitu usaha bersama mengelola berbagai jenis usaha, misalnya penyediaan barang konsumsi, simpan pinjam, penyediaan bahan baku, dan penyaluran hasil produksi. Contohnya adalah koperasi unit desa. Koperasi unit desa ada di mana? Itu biasanya ada di tiap-tiap kecamatan. Ya, kita lanjutkan. Yang kedua adalah bagaimana pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari kita tidak lepas dari kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi meliputi kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Kegiatan ekonomi itu saling berkaitan satu sama lain. Satu kegiatan ekonomi terhambat, maka akan mengganggu kegiatan ekonomi lainnya. Kita akan membahas satu-satu kegiatan ekonomi. Satu yaitu produksi. Apa yang dimaksud dengan produksi? Kalian pernah melihat pengrajin gerabah atau pengrajin selain gerabah, coba lihat di sekitar kalian. Ya, ada berbagai macam kerajinan tentunya. Seorang perajin akan mencari tanah liat sebagai bahan baku. Tanah liat ini kemudian diolah menjadi berbagai bentuk, misalnya gerabah. Gerabah yang sudah dibuat kemudian dijemur, dibakar. Proses akhir dari gerabah adalah diwarnai kemudian dijual ke konsumen. Ya. Jadi produksi di sini adalah kegiatan menghasilkan barang dalam rangka mengelola kebutuhan hidup, memenuhi kebutuhan hidup. Orang yang melakukan kegiatan produksi disebut produsen. Kalau di sekitar tempat tinggal kalian ada tidak usaha yang melibatkan banyak orang? Tentunya ada ya. Kegiatan produksi berpengaruh terhadap kesejahteraan pemilik sumber daya ekonomi dan produsen. Bagi pemilik sumber daya ekonomi, adanya produksi memungkinkannya memperoleh balas jasa. Balas jasa itu berupa sewa, bunga modal, ataupun gaji. Dengan balas jasa ini, pemilik sumber daya ekonomi akan memenuhi kebutuhan hidup secara memuaskan. Bagi produsen, adanya proses produksi menyebabkan produsen memperoleh keuntungan. Keuntungan itu digunakan untuk menjaga kelangsungan hidup dan memenuhi kebutuhan hidup. Ini dilakukan dalam upaya mencapai kesejahteraan hidup. Yang kedua, distribusi. Ya, setiap hari kalian tentu terlibat dalam kegiatan ini. Setiap hari makan, menggunakan pakaian. Bahan makanan diperoleh dari suatu daerah tertentu. Pakaian juga sama. Untuk mendatangkan bahan makanan dan pakaian diperlukan kegiatan penyaluran. Nah, kegiatan penyaluran itulah yang disebut distribusi, yaitu kegiatan menyalurkan hasil produksi dari produsen ke konsumen. Orang yang melakukan kegiatan itu disebut distributor. Kelancaran distribusi barang membutuhkan sarana transportasi dan akses yang memadai. Tujuannya agar hasil produksi dapat segera sampai ke tangan konsumen dengan cepat dan tepat. Yang ketiga adalah konsumsi. Ya, misalnya kalau hari Sabtu, nah kalian tentu sudah praktek melaksanakan kegiatan ini. Apa? Business day. Nah, kalian melakukannya. Ada yang sekedar membeli, kemudian dikonsumsi, ada yang berjualan. Tapi pada dasarnya setiap hari Sabtu itu kegiatan business day buat kalian adalah kegiatan yang melibatkan kalian menjadi seorang pembeli karena yang berdagang lebih sedikit. Konsumsi diartikan kegiatan menghabiskan atau mengurangi nilai guna barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut konsumen. Untuk mengonsumsi barang atau jasa, masyarakat mengeluarkan pengorbanan tertentu. Pengorbanannya dapat berupa uang atau waktu.
Dengan mengkonsumsi barang atau jasa, masyarakat berusaha memperoleh kepuasan optimal. Ini dilakukan untuk mencapai taraf hidup sejahtera. Nah, kita lanjutkan ya, anak-anakku semua. Ya. Bahasan selanjutnya adalah menghargai kegiatan ekonomi orang lain. Sebagai makhluk sosial, kita membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan yang tidak bisa kita hasilkan. Kegiatan ekonomi yang dilakukan setiap orang melibatkan orang lain. Pada kegiatan produksi, orang yang terlibat adalah tenaga kerja. Pemakaian tenaga kerja dimaksudkan untuk memperlancar kegiatan produksi. Tenaga kerja akan memperoleh balas jasa dari produsen berupa upah atau gaji dari produsen. Selanjutnya, barang hasil produksi akan disalurkan kepada konsumen atau masyarakat oleh distributor. Dari kegiatan penyaluran barang tersebut, distributor akan memperoleh keuntungan. Contoh distributor adalah agen, pedagang besar, dan pedagang eceran. Konsumen adalah pihak yang mengonsumsi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Barang dan jasa diperoleh dari produsen secara langsung atau melalui perantara atau distributor. Ketiga pelaku kegiatan ekonomi itu saling berhubungan membentuk arus diagram ekonomi. Perhatikan ya ini ya. Misalnya, setiap pelaku kegiatan ekonomi memiliki perannya masing-masing yang saling menguntungkan. Manusia berperan sebagai makhluk sosial dan makhluk ekonomi. Sebagai makhluk sosial, manusia akan berhubungan, berinteraksi dengan orang lain, dengan manusia lain. Sebagai makhluk ekonomi, manusia akan melakukan kegiatan ekonomi dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam kehidupan sehari-hari, baik sebagai makhluk sosial atau ekonomi, manusia hendaknya memiliki etika moral. Dengan etika moral, manusia dapat menghargai setiap kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh orang lain. Ya, coba kalian kan bisa ya mengamati apa yang kalian pakai, apa yang kalian kenakan. Apa? Pakaian. Proses menghasilkan pakaian membutuhkan waktu yang lama, tidak bisa langsung pakai. Untuk membuat pakaian, produsen pakaian membutuhkan bahan baku berupa kain atau benang. Selanjutnya kain atau benang itu dipintal oleh perusahaan pemintalan benang. Bahan baku benang berupa kapas dihasilkan dari perkebunan tanaman kapas. Untuk menjadi benang, kapas dipintal terlebih dahulu. Kemudian benang ditenun di pabrik, tenun hingga menjadi kain. Selanjutnya kain dibuat pakaian oleh penjahit. Setelah dari penjahit kadang dijual. Habis itu baru kalian mengkonsumsinya, membelinya, baru bisa dipakai. Jadi urutannya sangat panjang. Ada petani tanaman kapas, pekerja pemintalan, penenun kain, penjahit, dan pengusaha garmen. Begitu panjangnya sehingga kita perlu menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain. Bagaimana cara menghargainya? Ya, satu, tidak merendahkan usaha orang lain. Artinya, karena kita saling membutuhkan, berarti semuanya punya peran sendiri-sendiri. Yang kedua adalah tidak mengganggu usaha orang lain. Yang ketiga, tidak merasa iri terhadap keberhasilan usaha yang dicapai orang lain. Bersaing dengan sehat jika kita memiliki usaha yang sama. Yang terakhir adalah ikut membantu usaha orang lain ketika kita telah sukses. Nah, ini saja yang dapat disampaikan oleh Ustazah. Semoga bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.